Tuh Bu, mau meninggal masih melayani suaminya, masih dandan cantik, gak mau terlihat sakit. Ini kalau istri zaman now beda ya Bu ya. Suaminya pulang kadang pasti pakai daster. Dasternya yang seminggu digantung kamar mandi pakai lagi. Ya Bu ya. Kadang gak kelihatan dandan, males banget. Tapi giliran pergi begini, dandannya cantik-cantik. Apalagi kalau kondangan, tapi depan suami kayak zombie. Tahu zombie Bu? Pucat, warna bibirnya natural abu-abu, ya itu warna dia. Ya. Enggak. Oh, Masya Allah, Ibu salehah berarti ya. Dia nggak pernah pakai daster ya. Gitu. Suami minta teh langsung dibikinin, kan gitu. Insya Allah bukan orang sini. Ya di sini mah enggak, Insya Allah. Enggak beda lah. Enggak beda dikit. Ini yang dilakukan oleh Ummu Khadijah, melayani suaminya dengan baik, bersyukur. Ini. Maka Rasulullah SAW mencontohkan akhlak yang luar biasa. Pembenci jadi cinta, tidak pernah memaksakan, mengenalkan Allah dengan cara yang baik. Bahkan saat Rasul di kota Taif nih Bu, kalau ibu-ibu umroh, usahakan untuk bisa mampir ke kota Taif. Ada yang sudah pernah ke kota Taif Bu? Pernah ya? Enak sekali. Sejuk di sana, istilahnya kayak puncaknya kota Mekah. Kalau dari Mekah ke kota Taif paling kalau naik mobil, kita sewa mobil, itu nggak nyampe 2 jam. Tapi di sana banyak sejarahnya. Ada makam Ibnu Abbas, salah satu sahabat Rasul. Ya, terus ada Masjid Qub. Masjid Qub itu di sana masjid di mana Rasulullah SAW di saat diusir ya, dilemparin batu berdarah-darah, Rasul duduk di situ, istirahat di situ, membersihkan darahnya dan menempelkan pipinya bersandar begini nih, di masjid itu. Ya. Bahkan saat Rasul hijrah di kota Taif itu, Rasul diusir, dilemparin batu, anak-anak kecil pun melemparin batu. Bahkan malaikat penjaga gunung Taif mengatakan, ya Rasulullah, jikalau engkau ingin gunung-gunung ini aku hancurkan, untuk mereka aku akan hancurkan. Tapi Rasul tidak marah Bu. Sesuatu yang menimpa dirinya beliau ridho. Beliau mengatakan, jangan, aku takut Allah murka. Biarkan aku merasakan seperti ini, asal Allah tidak murka kepada mereka. Nanti suatu saat dari keturunan mereka ada yang beriman kepada Allah dan beriman kepadaku. Bahkan Rasul berdoa, ya Allah, engkau akan antarkan aku kemana lagi? Aku dihina-hina lagi, mau dilemparin batu lagi, aku ridho asal engkau tidak murka dengan mereka. Itu Rasul. Berarti jelas ya akhlaknya Rasulullah SAW. Kita nggak pernah sampai lapar 3 hari nggak makan. Tapi Rasul, sedikit saya ingin mengupas tentang sifatnya Rasulullah SAW, supaya kita menjadi umatnya tuh nggak lupa, tahu diri sedikit, ya, supaya kita tahu diri sedikit aja. Rasul yang memikirkan kita. Diamnya memikirkan kita, tidurnya memikirkan kita, bahkan nggak tidur sampai tidur nyenyak sekali, enggak. Memikirkan kita, laparnya mikirin kita. Rasul pernah sampai 3 hari nggak makan Bu. Suatu hari diceritakan, malaikat Jibril mendatangi Rasulullah SAW. Malaikat Jibril mengabarkan, ya Rasulullah, hari ini Allah mengobarkan api neraka, Allah menyalakan api neraka, dan semua malaikat ketakutan. Maka aku mendatangimu bertabaruk kepadamu ya Rasulullah, karena aku tahu engkau manusia yang paling dicintai oleh Allah. Maka Rasulullah bertanya, ya Jibril, ceritakan kepadaku bagaimana keadaan neraka saat itu. Maka Jibril menceritakan, ya Rasulullah, neraka itu terdiri dari 7 lubang. Satu lubang dengan lubang lainnya jaraknya 70 tahun lamanya. Lubang yang pertama untuk orang-orang munafik. Kita tahu ciri orang munafik: berkata bohong, dusta. Jika berkata dia dusta, jika berjanji dia ingkar, jika diamanah dia berkhianat. Ini orang munafik. Semoga kita terhindar dari sifat demikian. Neraka kedua, tingkatan kedua itu untuk orang-orang kafir. Lalu selanjutnya untuk orang Yahudi.
dari penyembah berhala, penyembah matahari sampai neraka ketujuh, malaikat Jibril terdiam, Bu. Sampai neraka ketujuh malaikat Jibril terdiam, tidak melanjutkan ceritanya. Hingga Rasulullah bertanya, "Ya Jibril, engkau belum melanjutkan ceritamu, untuk siapa neraka ketujuh?" Jibril menunduk. Kemudian Jibril mengatakan, "Ya Rasulullah, neraka ketujuh itu Allah ciptakan untuk umatmu yang melakukan dosa besar, dia tidak bertaubat kepadamu." Bu, kalau kita udah masuk di usia 40 tahun, wah ini usia lagi lucu-lucunya nih, Bu. Ibu usianya berapa semuanya? Di atas 40 tahun kayaknya ya. Nah, 25, Bu, ya Allah. Kalau gitu saya 15 tahun deh, Bu. Kita semua di sini rata-rata usianya sudah 40 tahun ke atas. Saya 46 tahun. Tadi Jibril mengatakan neraka ketujuh Allah ciptakan untuk umatmu yang melakukan dosa besar, tidak bertaubat kepadamu. Bu, saat kita usia 40 tahun kita maksiat, kita tidak bertaubat kepada Allah, saat itu setan mengusap wajah kita dengan tangannya dan mengatakan, "Ini manusia akan menjadi manusia paling merugi di akhirat." Itu kata setan. Maka pentingnya kita sering-sering bertaubat kepada Allah. Orang yang paling sombong itu saat bermaksiat dia tidak mau bertobat kepada Allah. Maka begitu Jibril menceritakan neraka ketujuh Allah ciptakan untuk umatmu, Rasul pingsan, Bu, seketika itu. Rasul pingsan. Dan malaikat Jibril menggotong tubuh Rasul dan meletakkan di pangkuannya. Tidak lama Rasul terbangun dari pingsannya. Dan Rasul masih bertanya sambil menangis, "Ya Jibril, betulkah Allah ciptakan neraka ketujuh untuk umatku?" Jibril menangis, Bu. "Iya ya Rasulullah, Allah ciptakan neraka ketujuh untuk umatmu." Sejak itu, Bu, Rasul tidak mau keluar, berdiam diri, tidak mau bicara dengan siapapun. Rasul berbanyak ibadah, berbanyak sujud, berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah. Rasul banyak bertobat. Hingga sahabatnya kehilangan Rasulullah. Biasa Rasulullah sering bicara, ngobrol, ini 3 hari Rasul tidak mau berbicara, berdiam diri. Sayyidina Abu Bakar Siddiq mendatangi rumah Rasulullah, mengetuk pintu Rasulullah. Rasulullah tidak mau membukakan pintunya, Bu. Hingga Sayyidina Abu Bakar Siddiq menangis, pulang menangis, Bu. Di jalan bertemu dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bertanya, ya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kenapa engkau menangis? Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq menceritakan kondisi Rasulullah. Dan Sayyidina Umar sama mendatangi rumah Rasul, mengetuk pintunya, dan Rasul masih tidak mau membukakan pintu, tidak mau bicara dengan siapapun. Lalu Sayyidina Umar pulang, di jalan bertemu Salman Al-Farisi. Salman pun mengatakan, "Apa yang membuatmu menangis, wahai Umar?" Umar pun menceritakan kondisi Rasulullah. Salman pun khawatir dan mendatangi rumah Rasulullah. Hal yang sama didapat dari Salman, tidak mendapatkan apapun. Rasul tidak mau membukakan pintu. Sampai akhirnya Salman Al-Farisi mendatangi rumah putri tercinta Rasulullah, Fatimah. Begitu Fatimah mendengar ayahnya sudah 3 hari tidak keluar rumah, terkecuali saat Bilal mengumandangkan azan, ya, maka Fatimah bergegas mendatangi rumah Rasulullah. Begitu mengucapkan salam, mengetuk pintu, Rasulullah langsung membukakan pintu. Dan Fatimah putri tercintanya menangis melihat keadaan Rasulullah, keadaan ayahnya yang pucat, kurus. Maka Fatimah bertanya, "Ya Rasulullah, ayahku, apa yang terjadi? Engkau terlihat kurus sekali, engkau terlihat pucat. Apa yang kau lakukan? Apakah engkau tidak makan, wahai ayahku?" Apa jawab Rasul, Bu? "Ya Fatimah putriku, bagaimana aku sanggup menelan makananku sedangkan aku mendengar Jibril mengatakan Allah menciptakan neraka ketujuh untuk umatku, ya Fatimah. Bagaimana aku bisa sanggup menelan makananku?" Ini yang dilakukan Rasul. Gak kepengen umatnya ini ada yang masuk neraka, gak ingin Rasul. Bahkan Rasul berdiri di pintu, di mimbar sebelah kiri jalan menuju neraka. Rasul menunggu di situ. Padahal ada mimbar sebelah kanan jalan menuju surga. Rasul berdiri di situ.
untuk melihat umatnya masuk surga. Tapi yang berdiri di situ Nabi Ibrahim, bukan Rasul. Rasul memilih berdiri di pintu sebelah kiri yang jalan menuju neraka. Rasul berdiri di mimbar di situ. Hingga sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kedudukanmu dengan Nabi Ibrahim itu lebih tinggi. Kenapa engkau tidak berdiri di pintu sebelah kanan, jalan menuju surga? Kenapa engkau malah berdiri di pintu sebelah kiri, jalan menuju neraka? Berdiri di mimbar di situ di sebelah kiri." Apa jawab Rasulullah? "Karena aku ingin menyelamatkan umatku saat aku lihat umatku masuk ke dalam neraka." Tuh. Itu keinginan Rasul. Rasul ingin, misinya cuma kepingin umatnya beriman dan masuk surga, itu doang. Bahkan para salafus saleh, aulianya Allah, belum mau masuk surga kalau di surga nggak ada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena beliau-beliau para aulianya Allah sungguh cinta dengan Rasulullah, gak mau jadi orang yang lupa kulitnya, punya sifat tahu diri sedikit. Ya mereka para waliullah, kekasih Allah, tahu dong amalannya, Bu. Cintanya dengan Rasul seperti apa. Nah kita, Bu, yang iman kita naik turun, maka harus sering-sering diingetin bagaimana cintanya Rasul sama kita, bagaimana perjuangan Rasul mikirin kita, bagaimana Rasul ingin kita ini gak ada yang masuk neraka. Itu Rasul. Maka yuk, pentingnya kita mencari sahabat-sahabat yang bisa membawa kita ke surganya Allah. Bukan hanya cari sahabatnya doang. Kalau kita udah ketemu sahabatnya tapi kitanya gak mau berubah, kayak gimana? Jangan salahin sahabatnya. Sahabatnya udah baik, nah kitanya gak mau baik, kan gitu. Harus dari kitanya. Allah tidak akan merubah suatu kaum kalau kitanya juga gak mau merubah diri kita. Maka bersahabat di dunia, bersahabat dengan orang-orang yang beriman, berkumpul dengan orang-orang yang saleh, salihah. Setidaknya kalau kita belum salihah, kita kumpul dengan orang-orang salihah, cari teman-teman yang salihah, kita kecipratan salihahnya, Bu. Kan lama-lama malu nih, kan gitu ya. Yang biasa kita mungkin gak istiqomah sholat duhanya, ngelihat kita berteman dengan teman-teman kita yang rutinitas duhanya, ada kegiatan duha, harus sholat duha dulu. Maka lama-kelamaan kita akan ikut istiqomah, ya. Sahabat itu, Bu, Rasul mengatakan, ya, perumpamaan sahabat yang baik dan sahabat yang buruk seperti penjual minyak wangi dan tukang besi. Penjual minyak wangi, Bu, kalau kita berteman dengan orang yang membawa minyak wangi, insya Allah kita kecipratan wanginya, betul nggak, Bu? Aromanya tercium wanginya. Apalagi kalau teman kita nih penjual minyak wangi, kita mampir ngicipin, tester, jangan cuma tester doang, Bu, tapi nggak beli. Mampir cuma nyoba-nyobain doang, penting udah wangi, tapi nggak beli, jangan juga, kan gitu ya. Rasul memberikan perumpamaan, berteman, mencari teman yang baik dan buruk itu perumpamaannya seperti pedagang minyak wangi, teman yang membawa minyak wangi dan penjual besi. Teman yang membawa minyak wangi kita tercium aromanya, dan penjual besi, ya, kita kalau dekat-dekat akan tercium apanya, Bu? Asapnya, percikan besinya. Dan teman yang baik, teman yang beriman itu nanti akan memberikan syafaat, menjadi penolong. Maka kita kalau lagi ngumpul begini nih, Bu, ya, kalau kita lagi ngumpul begini, usahain, Bu. Rasul itu mengatakan, jikalau muslim satu dan muslim lainnya bertemu, saling berjabat tangan, Bu. Kita selesai acara ini, sholawat sambil mau pulang sambil jabat tangan. Maaf lahir batin ya, kan kita nggak tahu lisan kita nih, Bu. Kadang pernah ngomongin si A, ya, si A ngomongin si B ketemu si C ngomongin si A, gitu ya, Bu ya. Begitu si C ketemu si D ngomongin B sama C, oh nggak kelar-kelar, Bu, nih lisan nih. Dan ini yang membawa perempuan masuk ke dalam neraka, yang membawa neraka penuh dengan kaum perempuan karena satu, lisannya nggak bisa terjaga. Ini Rasul yang ngomong, bukan saya cuma nyerem-nyeremin doang aja. Jangan sampai kita penuh-penuhin neraka lagi, Bu, jangan. Udah, buat apa kita sering ngaji
kalau tidak ada membawa perubahan. Ngaji nuntut ilmu bukan sekedar duduk, tapi ada perubahan. Ada yang berubah dalam diri kita. Apa? Perkataan kita, bicara kita, dan pakaian kita. Bicara kita yang pertama. Kita sering ngaji, Senin, Selasa, Rabu bikin pengajian. Komunitasnya banyak, Bu. Sekarang mau cari ilmu itu gampang banget. Di mana-mana ada pengajian nih zaman sekarang nih. Ya, banyak banget orang bikin pengajian. Menuntut ilmu itu mudah, Masya Allah. Tetapi kadar ilmu itu, kita menuntut ilmu harus membawa perubahan dalam diri kita. Yang pertama, apa? Bicaranya kita berubah. Yang masih seneng gibah, ngomongin orang, bisik-bisik, ya sudah mulai berubah. Gak mau gibah lagi. Ngapain kita ngomongin orang? Kita juga punya telinga, mereka juga punya lisan, Bu. Kadang kalanya kita diomongin, kita juga gak suka. Betul gak, Bu? Ya kalau kita gak suka diomongin, ya jangan ngomongin. Ini aja. Kalau gak mau dicubit, ya jangan cubit. Kan gitu. Kalau gak mau dinilai orang, ya jangan menilai orang. Orang kita juga sedang dinilai sama Allah. Ini kita sedang duduk di sini, Bu. Ini Allah lagi nilai semua. Dan Allah melihat hati kita masing-masing. Yang dilihat Allah nih hati kita, bukan pakaian kita, Bu. Bukan, tapi hati kita. Hati tempat nadrahnya Allah. Hati tempat pandangannya Allah. Allah kalau ingin memberikan nurnya di kolbu hambanya, ya, Allah kalau ingin memberikan cahaya di hati hambanya, Allah lihat dulu keadaan hatinya. Hati seperti wadah, Bu. Ya. Semua orang beriman itu mempunyai wadah, yaitu hati. Ini seperti gelas, saya contohin. Di depan saya ada gelas. Tempat. Ini saya mau menuangkan air. Saya mau nuangin air ke gelas ini. Kalau wadah ini kotor, saya nggak akan nuangin air di gelas ini. Saya pasti minta panitia boleh minta gelas lagi nggak, ini gelasnya kotor banget. Sekalipun airnya isinya air zam-zam, saya nggak akan nuangin air ini di gelas yang kotor. Begitu juga Allah ingin kasih hidayah, ingin kasih cahaya, ketenangan batin. Allah tuh lihat hati kita dulu. Banyak gak penyakit-penyakit yang tersembunyi di situ? Kalau hati hitam, Bu, kira-kira kalau hati hitam itu bisa jadi bersih lagi gak? Bisa jadi putih lagi gak, Bu? Kenapa hati manusia hitam? Karena manusia bermaksiat, hati jadi hitam. Bermaksiat lagi, tambah hitam lagi. Makin maksiat lagi, tambah hitam lagi. Lalu bisa putih lagi gak, Bu? Bisa. Dengan apa? Taubat, zikir. Kayak ini gelas, saya isi air putih penuh, isinya air putih. Terus saya tetesin tinta hitam 2, atau saya tetesin apa, betadine deh atau apa. Berubah nih, yang putih jadi hitam gelasnya, atau merah. Yang putih jadi merah karena sudah ditetesin betadine tadi. Lalu air yang di sini yang tadinya putih berubah jadi merah atau berubah jadi hitam, bisa jadi putih lagi nggak kira-kira, Bu? Bu, bisa jadi putih lagi nggak? Bisa. Gimana caranya? Tuangin aja terus. Tuangin air terus. Nanti lama-lama yang di gelas ini akan tumpah. Yang hitam di gelas ini akan keluar. Yang merah di gelas ini akan keluar. Kalau airnya kita tuang terus. Dan yang sisa yang ada di dalam gelas ini hanya air putih. Air yang ini, yang di dalam ini keluar. Luber. Begitulah hati. Jika kita sering-sering bertaubat, berzikir, ya, minta pertolongan kepada Allah, maka Allah akan bersihkan hati kita. Allah berikan ketenangan. Karena salah satunya dengan mengingat Allah. Di surat Ar-Rum ayat 28, Allah katakan, alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Mereka orang-orang yang hatinya tenang hanya dengan mengingat Allah. Karena hanya dengan mengingat Allah hati jadi tenang. Bahkan Rasulullah sering membaca doa ini, Bu, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau takut sering membaca doa ini, ya Rasul? Apa jawab Rasul? Bagaimana merasa nyaman, merasa aman dengan hati kita, sedangkan jari-jari Allah dekat sekali untuk membolak-balikan hati kita. Maka pentingnya jaga hati, pentingnya bersihin hati. Kalau udah mulai ada dengki, ada hasad, ada benci, yuk buru-buru istighfar. Jangan dipendam. Apalagi sampai nyimpen dendam. Nauzubillah min dzalik, istilah penyakit stadium 4, Bu.
Kalau kita udah ada dengki, benci, dendam sama orang, gak bisa maafin, stadium 4 penyakitnya. Apakah kita bisa mati dalam keadaan selamat? Tidak. Bagaimana ibadah kita sampai kepada Allah yang memiliki hati? Enggak, karena Allah menerima ibadah yang hatinya selamat, qalbun salim. Maka ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kembali kepada tema mencari sahabat yang bisa menyampaikan kita ke surga. Cari pertemanan, circle pertemanan kita ini penting. Lalu bagaimana Umi seandainya kami berteman, lalu ada satu orang yang toksik banget? Tahu toksiknya Bu ya? Racun. Yang senang racunin, senang ngadu domba, nambah-nambahin omongan jeng-jeng. Kemarin ketemu si itu sampai yang diomongin loh. Kamu diomongin begini-begini, kata dia kamu begini-begini. Ini toksik banget Bu. Teman begini tinggalin aja udah. Bukan berarti kita memutuskan silaturahmi, tidak. Tetapi menjaga iman kita. Kita yang sabar, kita yang bisa istiqomah, tinggalkan dulu. Tetapi sambung silaturahminya dengan doa. Kita punya senjata doa. Bukan berarti kita memutuskan silaturahmi, tidak. Tapi menjaga, karena kita tahu kualitas iman kita mudah tergoda. Imannya manusia. Saat kita punya teman yang toksik, kan gitu, tinggalkan dulu. Tapi silaturahminya lanjut dari doa. Ya Allah, saya sayang dengan teman saya, tolong kasih hidayah ya Allah. Dia kan hamba-Mu juga, dia kan umat Nabi, supaya gak toksik terus, kan gitu. Bu, hati-hati. Saat kita punya sifat demikian, senang mengadu domba, senang menggibahin orang, menilai orang, hati-hati, bisa menghabiskan amal ibadah kita. Ada di zaman Nabi seorang wanita mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, aku punya tetangga, seorang wanita yang solehah, yang ahli ibadah deh. Dia ahli ibadah, sholatnya Masya Allah, zikirnya, sedekahnya. Tapi dia tidak mampu menjaga lisannya. Semua tetangga tersakiti dengan lisannya ya Rasulullah, padahal ahli ibadah. Maka apa jawab Rasul? Wanita ini bertanya, lalu kedudukan dia di akhirat seperti apa ya Rasulullah? Apa jawab Rasul? Inna finnahar, sesungguhnya tempatnya dia di neraka. Sholatnya rajin Bu, zikirnya Masya Allah. Padahal kita tahu saat kita sholat, syariatnya sholat, hakikatnya kan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Inna sholatan tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholatku harus mampu mencegah perbuatan keji dari diri kita sendiri. Karena saat kita sholat, kita berhadapan langsung dengan Allah. Allah yang menilai kita, kita langsung berhadapan dengan Allah. Ya, mata kita sholat saat itu bukan cuma sekadar berdiri, dengar azan, ambil wudhu, sholat, berdiri, selesai, enggak. Tapi setelah sholat gibahnya masih jalan. Enggak gitu, berarti dia belum sholat yang benar. Baru mendirikan sholat, belum mengerjakan sholat. Nah ini bedanya, mendirikan sholat dan mengerjakan sholat. Cuma berdiri sholat doang, tapi belum mengerjakan sholat dengan benar. Kalau sholatnya dengan benar, dia tahu mulutnya udah sholat, matanya sholat, tangannya sholat, kakinya sholat, hatinya menghadap Allah. Inna sholat antara 'anil fahsya'i wal munkar, sholatku mencegah perbuatan keji dan munkar. Berarti setelah selesai sholat, lisannya pun terhindar dari perbuatan keji kepada orang lain. Tidak akan ngomongin orang. Kalau masih ngomongin orang, berarti dia baru mendirikan sholat, belum sholat yang benar. Ya. Maka Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah, Bu, ya Allah, dari ibadahku ini, sholatku, zikirku, puasaku, sedekahku, dari ibadahku ini, mana yang paling engkau cintai? Apa jawab Allah? Semua yang engkau lakukan ibadahmu untukmu, bukan untukku. Sholatmu untukmu, bukan untukku. Saat engkau sholat, engkau hanya ingin selamat, supaya selamat dan terhindar dari perbuatan keji. Berarti memang untuk dia. Lalu saat engkau berzikir, zikirmu untukmu, bukan untukku. Saat engkau berzikir supaya jiwamu tenang. Puasamu untukmu, saat kau berpuasa supaya engkau terjaga hawa nafsu. Sedekahmu untukmu, bukan untukku, supaya membawa keselamatan alam kuburmu. Lalu ya Allah, kata Nabi Musa, kalau bukan ini amalan yang paling engkau cintai, amalan mana yang paling engkau cintai, yang membuat engkau senang ya Allah? Apa jawab Allah?
memasukkan rasa bahagia di hatinya manusia. Itu amalan yang dicintai Allah, memasukkan rasa bahagia di hati manusia. Nyenengin orang tuh Allah seneng, Bu. Banyak orang yang sholat tapi yang nyenengin orang gak banyak. Betul gak kira-kira? Berarti sholatnya buat dia ya. Kadang masih bicarain orang, sholatnya bukan buat Allah. Allah gak butuh sholat kita, Bu. Allah gak butuh, ibu mau kita mau sholat mau enggak, Allah gak butuh. Tapi kita yang butuh sholat kita buat nyelamatin alam kubur kita. Allah gak butuh zikir kita, Allah gak butuh dipuji. Allah udah maha hebat, Allah maha kuasa, Allah maha semuanya. Tapi memang pantas Allah untuk dipuji. Kalau ada manusia yang haus pujian ya, kalau ada manusia nih yang masih pengen dipuji, haus dengan pujian. Oh ini loh saya pejabat, ini loh saya begini, ini loh saya begini. Bu, dia dalam keadaan hina. Karena manusia sejatinya gak bisa apa-apa, gak punya apa-apa. Allah yang memisahkan, Allah yang bikin dia bisa punya apa-apa. Manusia itu nothing, Bu, di hadapan Allah. Cuma punya dosa dan amal, tapi gak tahu banyakan dosanya, banyakan amalnya. Itu manusia. Manusia dalam satu hari tidak bisa menambah amal solehnya, tapi manusia satu hari bisa nambahin dosanya. Kenapa? Karena manusia tidak bisa menjamin dirinya bisa istiqomah. Dan sejengkal manusia ini, dosa ini dekat sekali. Ini. Maka saat engkau bersedekah, sedekahmu untukmu bukan untukku, kata Allah. Berarti menyenangkan hati orang lain itu amalan yang paling dicintai oleh Allah. Maka saat kita berteman, Bu, ya, saat kita mempunyai teman, ya, mencari teman, setidaknya kita aja yang bisa nyenengin. Gak perlu kita minta disenengin, gak usah. Kalau kita udah nyenengin orang, Allah senang. Wa kana min ibadi rahman. Dan jadilah kalian hamba-hamba yang rahman, kata Allah. Apa ciri hamba yang rahman? Itu ada di surat Al-Furqan ayat 63 sampai terus seterusnya. 63, 64, 65, 66, 67, 68 itu ciri-cirinya. Ya, yang tidak sombong, yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Di saat ada orang jahil menghinanya, maka dia mengatakan salam. Dia gak mau berdebat. Salam itu, memberikan salam itu kan artinya selamat, Bu. Nah ini paling penting nih. Ini penting banget. Saat kita bertemu dengan teman kita, kan kita ngucap assalamualaikum ibu, kan gitu ya Bu ya. Teman kita jawab waalaikumsalam. Saat kita mengucapkan salam kepada teman kita, salam itu kan, assalamualaikum kan artinya keselamatan ya Bu ya. Berarti kita yang mengucapkan salam harus bisa menjamin 3 hal nih dalam diri teman kita. Teman kita harus bisa kita jamin keselamatannya, karena kita mengucapkan salam, assalamualaikum. Berarti artinya keselamatan untukmu, kan gitu ya. Berarti kita harus bisa menjamin teman kita selamat dari lisan kita yang pertama. Maksudnya gimana ya Umi? Kita ngucapin assalamualaikum, tapi jangan ada embel-embelnya. Kok pucet banget sih? Habis bedaknya, gak punya listrik ya. Ada embel-embel mengejek, itu gak boleh. Berarti kita tidak menjamin keselamatan teman kita dari lisan kita. Atau lagi banyak masalahnya, kusam bener mukanya, atau ih gemukan, nggak boleh. Sering kita kadang begitu, enggak kan niatnya bercanda. Kalau teman kita tersinggung dengan ucapan kita, dosa Bu. Ini dosa manusia dengan manusia ini seperti ini, kadang kita nggak sadar. Assalamualaikum jeng, kayaknya gemukan, atau kurusan deh, tekanan batin ya. Kadang niatnya bercanda, tapi kalau dia tersinggung, dia nggak nuntut di dunia, nuntut di akhirat, habis amal kita Bu. Kalau teman kita nggak ridho, berarti saat kita mengucapkan salam, ya artinya keselamatan teman kita harus kita jamin. Yang 3 ini, 1, dia jamin, kita menjamin keselamatan dia dari lisannya kita. Terus dari tangannya kita. Saat kita ucap salam jangan sambil mukul. Jangan, apa kabar, assalamualaikum. Kadang kita nepuk pakai tenaga Bu, sakit. Kan gitu ya, itu jangan. Atau sambil nunjuk-nunjuk, jangan. Yang ketiga, dengan mata kita. Teman kita harus kita jamin selamat dari mata kita. Jangan kita ngucapin
Assalamualaikum je, tapi ngeliatin dari atas sampai bawah. Dalam hati ini tasnya kayaknya KW deh. Nggak boleh. Risih Bu diliatin begitu. Ya, seperti ditelanjangin. Bu, ini pengalaman saya. Saya dulu sebelum hijrah, saya masih pakai baju setengah jadilah ya. Pakai baju kekurangan bahan, pakai tank top mulu saat kenal sama almarhum. Zaman-zaman jahiliyah masih pacaran. Kan gitu. Dikenalin ke rumah ibunya. Rumahnya sampingnya masjid, nyambung sama masjid. Lagi ada pengajian, saya dibawa ke sana. Dan dia nggak ngasih tahu ada pengajian, ya saya pakai bajunya biasa aja, kayak rok pendek, kayak tank top, ya. Rambutnya pirang bule kagak, tapi rambutnya warna coklat kan gitu ya. Pakai mata softlensnya matanya biru, bule juga enggak padahal Bu. Begitu datang dipelototin saya sama ibu-ibu, ditelanjangin, matanya julid banget ibu-ibu saat itu, ya. Matanya julid Bu. Ibu tahu nggak mata julid kayak gimana? Mata julid itu alis sama alis nyambung, kayak sincang. Nah itu mata julid tuh, liatin dari bawah sambil berkerut gitu. Lagian si Uje juga kadang-kadang yang ngajak ke rumah uminya kagak bilang kalau ada pengajian. Habis kita Bu diliatin dari atas sampai bawah. Tapi dalam hati saya saat itu saya risih. Risihnya saya dalam hati, gila nih ibu-ibu sok solehah banget. Dan saya terpecut saat itu Bu. Lihat ya, ntar gua buktiin lu. Saya gitu saat itu Bu. Saya akan buktiin kalau saya bisa seperti Anda. Dalam hati saya saat itu gitu. Saya orangnya tuh mudah tertantang Bu, tapi tertantang dalam hal baik ya. Kan gitu. Karena kita dilihatin dari atas bawah tuh gak enak. Merasa kayak dihina-hina gitu. Walaupun memang kita manusia yang hina, tapi jangan sampai. Karena salam itu rahmat. Salam itu membawa keselamatan. Saat kita mengucapkan salam kepada teman yang saat itu kita ketemu saat itu juga, berarti kita harus menjamin keselamatan dia. Begitu juga teman yang saat itu menjawab salam kita, waalaikumsalam, dia harus menjamin juga keselamatan kita. Selamat dari lisannya, selamat dari matanya, selamat dari tangannya. Ini arti mengucapkan salam. Jadi hati-hati ya. Kalau udah tahu berarti udah mulai dirubah nih saat kita mengucapkan salam. Kan gitu. Maka kembali, penting berteman dengan berteman yang baik. Berteman yang baik yang saling menjaga keimanan kita Bu. Yang saling menjaga iman kita, yang menasehati dalam kebenaran. Misalkan contoh nih, menasehati tapi tidak menggurui, menasehati tapi tidak memaksa. Kan gitu. Misalkan temen nih yang toksik, terus belum menutup aurat misalkan. Ya, misalkan kita kapan nih cantik loh kalau gini pakai jilbab, padahal aslinya dia belum pakai jilbab nih. Ya. Terus dia mengatakan, "Halah, yang penting hati gue dulu baik." Lu percaya diri banget hatinya baik. Entar aja saya pakai jilbabnya kalau saya sudah baik. Bu, mau sampai kapan? Manusia ini Allah bolak-balikan hati. Kan gitu. Nah, kita sebagai sahabat, kalau ada teman kita mengatakan seperti itu, yang penting saya jilbabin hati dulu. Kita yang dengar kita sudah istiqomah, ya jangan marah. Tetapi sampaikan, tapi di Quran gak ada disuruh menjilbabin hati, gak ada. Kalau hati ditutupin bahaya. Khotamallahu ala qulubihim. Allah kunci nanti mata hati kita, gak bisa terima hidayah. Karena yang disuruh jilbabin, suruh nutupin rambut, bukan hati. Karena hati tempat hidayah, hati tempat Allah memandang, hati tempat Allah. Kalau ditutup gimana bisa dilihat sama Allah? Sampaiin yang baik. Jangan ente kalau nggak pakai jilbab masuk neraka. Siapa kita Bu? Kita dijamin masuk surga juga belum. Nih cadar saya, belum jaminan diri saya masuk surganya Allah. Belum. Kita semua sedang gak baik-baik saja di dunia. Kita semua sedang dinilai sama Allah. Kita semua sedang istilahnya nih lari, perlombaan lari. Startnya di dunia, finishnya mau surga atau neraka itu pilihan kita. Namanya lomba lari pasti capek. Tapi kita gak mau setengah-setengah. Walaupun pelan, yang penting kita sampai ke finish. Jangan sampai kita mundur lagi atau berhenti di tengah jalan, jangan. Itu mengejar akhirat. Jangan sampai berhenti tengah jalan ya.
Sifat qanaah itu penting, merasa cukup. Tapi jangan merasa cukup urusan akhirat, jangan merasa cukup. Kalau urusan dunia merasa cukup boleh. Karena kalau nggak merasa cukup, hawa nafsu. Tapi kalau merasa urusan akhirat jangan merasa cukup, Bu. Cemburu urusan akhirat kepada teman kita boleh. Misalkan kita punya teman, dia ini soleha banget ya Allah amalannya. Iri loh aku gitu. Dengan istiqomahannya dia, deketin, Bu. Cari tahu amalannya apa. Kan gitu, jangan urusan cemburunya urusan dunia. Si ibu udah beli mobil, ya, ganti mobilnya lagi. Udah menjabat lagi. Terus kita cemburu. Dia beli tas Hermes, tas saya masih kremes. Cemburu, jangan. Cuma urusan dunia gak penting. Ya Bu ya, karena dunia gak dibawa mati. Apa yang kita beli, apa yang kita kumpulkan cuma jadi warisan. Warisan, gara-gara warisan anak sama anak bisa berantem kalau nggak dikasih iman. Tapi harta yang kita bawa ini yang kita sedekahkan. Harta yang kita simpan ke Allah, bukan kita simpan ke bank. Kalau kita simpan ke bank, lama-lama habis. Tapi kalau kita simpan ke Allah, ya Allah saya mau nabung nih. Tellernya Allah, Bu. Kita setor ke Allah nggak akan habis. Justru itulah harta kita yang nyelamatin kita. Yang terakhir, suatu hari Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat, wahai sahabatku, apakah engkau tahu siapa orang yang muflis itu? Orang yang muflis, Bu. Apa itu muflis? Ibu tahu muflis? Tahu muflis apa, Bu? Bu, tahu muflis ya? Muflis itu bangkrut. Rasulullah bertanya sama sahabat, wahai sahabatku, siapakah orang yang muflis itu, yang bangkrut itu? Maka sahabat menjawab, orang yang bangkrut yang gak punya harta ya Rasul. Perniagaannya habis, selesai, bangkrut. Maka kata Rasul, bukan. Orang yang muflis itu justru nanti ahli ibadah. Dia muflis, bangkrut dengan amal solehnya. Kenapa bisa begitu ya Rasulullah? Maka diceritakan oleh Rasul, nanti saat seseorang ini akan ditimbang amalannya, seseorang akan ditimbang amalannya, maka ada seorang yang mengadu kepada Allah, ya Allah jangan ditimbang dulu dia amalannya, saya mau mengadu. Sewaktu di dunia saya nggak ridho sama dia, karena saya digibahin sama dia. Saya pernah tersinggung dengan ucapannya, dan dia tidak meminta maaf kepada saya. Makanya urusan sama manusia ini penting, Bu. Ya, hati-hati, jangan segala macamnya diniatkan ibadah, kan niatnya bercanda gitu. Tapi kalau orang tersebut kan orang ini beda-beda menanggapinya, Bu. Kadang ada yang dibercandai dia nggak suka. Nah, walaupun kita lihat kan bercanda saya ngomong begitu, ada orang yang nggak suka dibercandain, Bu. Maka pentingnya muhasabah. Muhasabah itu ada dua, muhasabah sebelum melakukan, dan muhasabah setelah melakukan. Muhasabah sebelum melakukan, saat kita mau ngomong begini nih misalkan, kira-kira kalau saya ngomong begini dia tersinggung nggak? Itu muhasabah sebelum melakukan. Tapi kalau kita sudah terlanjur, ya, begitu kita ngomong seperti itu dia tersinggung dengan ucapan kita, itu muhasabah setelah melakukan. Oh, jangan-jangan karena omongannya saya dia begitu berubah sama saya. Nah, jadi muhasabah penting, muhasabah sebelum melakukan dan muhasabah setelah melakukan. Ini. Maka orang tersebut mengatakan kepada Allah, ya Allah saya nggak ridho selama di dunia saya digibahin sama dia. Dia zalim kepada saya tersinggung dengan ucapannya ya Allah. Maka kata Allah, ya malaikat bersihkan amal ibadah pahala-pahala orang tersebut. Nih yang ngomongin tadi nih, bersihin amalannya. Dia ahli ibadah kan, bersihkan amalnya, amal sholatnya, pahala sholatnya bersihkan, pahala sedekahnya bersihkan. Semua udah bersih, berikan kepada dia pahalanya. Kepada orang yang gak ridho tadi, bersihkan. Habis, Bu, bangkrut. Padahal ahli ibadah, sholatnya rajin, sedekahnya Masya Allah. Habis saat itu juga, di saat ada orang yang gak ridho kepada dia, nuntut kepada Allah di akhirat. Setelah itu ada orang datang lagi. Ya Allah, sahabat yang satu lagi datang. Saya juga mau ngadu. Saya juga pernah dizolimi sama dia. Dengan lisannya dia pernah nyakitin saya, tapi dia tidak pernah minta maaf sama saya. Kayak gak punya salah. Oh ini bahaya nih, Bu. Kalau orang merasa tidak pernah punya salah sama orang, oh ini paling bahaya, ya. Maka kata Allah, ya malaikat bersihin lagi pahalanya. Ini orang amalinya bersihin. Kata malaikat, pahalanya udah habis ya Allah, sama yang pertama tadi sudah diambilin.
Maka kata Allah, kalau gitu bersihin dosa-dosa dia. Dosanya bersihin semuanya, berikan dosa itu kepada dia. Nauzubillah min dzalik. Udah amalnya dibersihin, gak bawa amal apa-apa, tapi bawa dosa orang lain, dosanya berpindah. Nauzubillah min dzalik. Buat apa? Maka pentingnya kita menjaga hati, menjaga lisan. Kalau orang yang beriman, kalau kita kepengen punya teman yang bisa membawa kita ke surga, yang pertama jaga lisan kita. Man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik. Kalau tidak bisa, diam. Karena lebih banyak diam akan menyelamatkan kita. Ini Luqmanul Hakim pernah berpesan kepada anaknya, Bu. Luqmanul Hakim siapa, Bu? Nabi bukan? Bukan. Luqmanul Hakim bukan Nabi, Bu. Luqmanul Hakim bukan Nabi, tetapi petuah-petuahnya diabadikan di surat Luqman. Salah satu nasihat Luqman nih, Luqman pernah mengatakan kepada anaknya, Nak, jika engkau bangga dengan perkataan orang lain, perkataan baiknya orang lain, ya. Jika kamu bangga dengan perkataan baiknya orang lain, banggalah terhadap diammu sendiri. Kalau kita bangga dengan perkataan baiknya orang lain, Bu, kata Luqman, lebih banggalah engkau dengan diammu sendiri. Jadi dengan diam itu kita harus bangga. Karena apa? Kadang takut banget lisan kita nyinggung orang. Kalau sudah banyak ngomong, takut kita menyakiti hati orang. Maka dengan diam tadi, hadis tadi, jika tidak bisa berkata yang baik, lebih baik diam. Kan gitu. Ini ada kisah yang terakhir. Seorang anak ingin nuntut ilmu, Bu. Seorang anak pengen ngaji, maka sama abahnya tidak diperbolehkan. Ayahnya ini ulama besar. Seorang ulama ini tidak memperbolehkan anaknya, karena saat itu puasa, Bu. Lagi puasa, udah gak usah ngaji. Makanya kan banyak ya kalau lagi puasa itu majelis taklim itu banyak yang tutup. Betul gak, Bu? Banyak yang di rumah amal solehnya, tapi pengajian-pengajian banyak yang tutup kalau bulan puasa. Supaya apa? Menghindari kita bicara yang sia-sia. Maka seorang anak ini ingin menuntut ilmu dalam keadaan puasa. Ayahnya melarang. Kata ayahnya, jangan, takut nanti kamu gibahin orang, takut nanti keluar dari lisan hal-hal yang sia-sia. Enggak ya, insya Allah bisa dijaga. Karena anaknya ngeyel sama ayahnya, ya udah kalau begitu kamu minum air ini, tapi air ini jangan kamu telan selama kamu nuntut ilmu. Sampai kamu datang temuin ayah, air itu udah harus masih ada. Gak ada yang boleh ketelan air ini. Supaya apa sih, Bu? Supaya menjaga dia tidak berkata-kata, ya. Supaya menjaga, supaya lisannya diam. Jadi kamu mau ngaji boleh, tapi minum air ini dan jangan ditelan sampai engkau datang lagi, air ini harus masih ada di mulut kamu. Oke, diminum, Bu. Selama ngaji, ya udah. Pulang ngaji ditungguin sama ayahnya, pengen lihat nih. Anaknya pulang masih bawa minuman gak di dalam mulutnya. Begitu datang, masih, Bu, bawa minuman, masih ada minum nih. Di mulutnya masih ada air. Lalu sama ayahnya mengambil mangkok, suruh tuang. Coba kamu tuang air yang ada di mulut kamu, dituang. Maka airnya berubah jadi merah. Kata ayahnya, kamu habis membicarakan orang. Enggak, Bah. Gimana bisa? Kan Abah yang suruh. Ini gak aku telan, Bah. Dari sampai aku ngaji sampai pulang lagi, ini aku nggak ngomong apa-apa. Orang ada air di sini, gimana bisa ngomong? Kalau kamu nggak membicarakan orang, air ini nggak akan berubah jadi merah. Karena kamu tadi minumnya air putih. Kenapa air ini bisa jadi merah? Karena kamu membicarakan orang lain. Bah, enggak, Bah, wallahi sampai begitu. Enggak. Coba kamu diingat-ingat dulu. Dia ingat-ingat, Bu, perasaan saya nggak ngomong apa-apa. Oh iya, Bah, ingat. Tadi tuh ada 2 orang kakak adik. Kakak adik itu ngaji. Yang si kakak datang pakai baju adiknya, jadi kekecilan. Yang si adiknya datang ngaji pakai baju kakaknya, jadi kegedean. Saya ketawain, Mbah. Dalam hati saya mikir, itu kenapa sih 2 orang itu bodoh banget? Kenapa nggak ditukar aja? Adiknya pakai baju dia, pakai baju kakaknya pakai baju adiknya, kan gitu. Muat, cuma gitu doang
Nah ini nih, walaupun kamu nggak gibahin, nggak ngomong dia, tapi dalam hati kamu terbersit, kamu mengatakan gila nih bodoh banget sih nih kakak adik, kenapa nggak tuker aja bajunya? Itulah maka yang membuat air di mulut kamu menjadi merah. Ini maka kita bisa ambil kesimpulannya, lebih berhati-hati saat kita ingin mempunyai sahabat yang bisa membawa kita ke surga. Kita pun juga harus bisa membawa teman kita ke surga dengan mengucapkan salam, dengan menjaga lisan dan segala anggota tubuh kita. Baik ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebaik-baik diri saya, masih jauh lebih baik ibu-ibu yang mendengarkan saya, dan seburuk-buruk ibu-ibu masih jauh lebih buruk diri saya. Mari kita sama-sama berdoa. Saya kepengen ngasih satu doa, Bu. Ada satu doa. Ada seorang laki-laki buta, Bu, mendatangi Rasulullah SAW. Laki-laki ini bilang sama Rasul kepengen matanya sembuh dari kebutaan. Karena laki-laki ini tahu Rasulullah ini manusia yang dicintai oleh Allah, perantara kepada Allah, perantara doanya kepada Allah, dan Allah pasti akan mengabulkan doa jika dalam doa itu ada terselip nama kekasihnya. Allah malu, Bu, kalau nggak mengabulin doanya karena di situ ada nama kekasihnya. Istilahnya bertawasul, kan gitu. Bertawasul itu kita membawa nama Rasul dalam doanya kita, kan gitu. Nah laki-laki ini bilang kepada Rasul karena matanya buta kepingin sembuh. Maka Rasul menyuruh dia berwudu, mengambil wudu. Setelah itu baru diajari doa ini, ya. Nah doa ini kan seperti listrik ya, Bu, ya. Ini kalau kagak dicolokin listriknya, dipasanginnya nggak akan bekerja. Doa itu seperti listrik nyambung. Doa itu intisari ibadah. Maka kita nggak cukup dengan sholat saja, nggak cukup dengan zikir, baca Quran, sedekah, tapi kita nggak mau doa kepada Allah. Karena doa intisari ibadah. Doa itu ruhnya ibadah. Dan jangan menyepelekan doa, sekalipun doanya itu saja kita ulang-ulang itu boleh. Karena Allah lebih senang mendengar rintihan doa kita. Walaupun doanya cuma itu aja diulang-ulang, tapi kita merintih ke Allah. Kita berharap banget, ya. Kita mempunyai pengharapan kepada Allah. Allah senang banget. Nah makanya saat itu Rasul mengajarkan doa ini. Begitu orang tersebut membaca doa ini, Rasul tempelkan tangan Rasul ke mata laki-laki tersebut, dan akhirnya atas izin Allah laki-laki tersebut bisa melihat. Ini tawasul. Kita bertawasul kepada Rasulullah SAW dalam doa kita. Ibaratnya kita sodorin proposal hari ini. Kita punya proposal doa nih, hajat kita ke Allah. Tapi di dalam proposal itu ada orang penting, yaitu Rasulullah SAW. Kayak ibu mau sodorin proposal ke wali kota. Dalam proposal itu dilihat ada tanda tangannya orang penting juga di situ. Pak wali kota pasti nggak akan mikir dua kali, ini tanda tangannya penting juga nih orang ini. Kalau nggak di ACC ini proposal malu juga kan gitu di ACC, Bu. Sama aja ini. Kita lagi sodorin proposal ke Allah dengan hajat doa kita, tapi kita membawa nama kekasihnya, baginda Nabi Muhammad SAW dalam doa tersebut, dan insya Allah Allah akan kabulkan. Yuk, saya yakin ibu-ibu banyak punya hajat. Mari kita bertawasul kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Adab-adabnya doa itu kita istighfar, ya. Jangan sombong karena kita mengaku kita tidak punya dosa. Jangan sombong untuk tidak pernah beristighfar kepada Allah, mengakui dosa kita. Adab doa beristighfar, lalu memuji Allah, merayu Allah. Setelah itu bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan bertawasul kepada beliau. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwa rahmanur rahim, al-hayyul qayyumul ladzi la yamutu wa atubu ilaihi rabbi ighfir. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwa rahmanur rahim, al-hayyul qayyumul ladzi la yamutu wa atubu ilaihi rabbi ighfir. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwa rahmanur rahim, al-hayyul qayyumul ladzi la yamutu wa atubu ilaihi rabbi ighfir. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah ya arhamar rahimin,
فرج على المسلمين يا قوي يا متين يا قوي يا متين يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك وتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي رحمة يا رسول الله يا نبي رحمة يا رسول الله يا نبي رحمة يا رسول الله يا نبي رحمة إنا توجهت بك إلى ربك حاجاته صلى وسلم. Silakan sampaikan hajatnya masing-masing ke Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata nafsihi wa midada kalimatihi bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga Allah kabul apa yang menjadi hajatnya ibu-ibu semuanya. Jika ada yang sakit hari ini Allah angkat penyakitnya. Yang punya hutang Allah lunaskan hutangnya. Yang ingin umroh dan haji Allah mudahkan, Allah kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, bisa pergi haji, bisa berangkat umroh bersama keluarga. Insya Allah Allah selamatkan hati kita, Allah selamatkan keluarga kita, dunia wal akhirat. Insya Allah. Dari saya cukup sekian. Mungkin anak saya mau ngasih sedikit murojaah ilmunya sebentar, Bu. Ada pertanyaan? Boleh. Sebelum ada pertanyaan, biarin anak saya sebentar aja, biar memurojaah ilmunya yang dari pondok. Silakan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin maqas salatil uyun bil madar wa tadkharatil arduna bil matar wa hajjahaj wa tamar wa labba wa lahalaba wa nahar wa tafa bil baitil atiq wa qabbala al hajar wa la alihi wa sahbihi wa sallam. Tadi Umi menyebutkan sifat qanaah. Apa sih qanaah? Qanaah adalah sifat yang dinamakan merasa cukup. Merasa cukup atas dunia, akan tetapi tidak merasa cukup atas akhirat. Bagaimana? Karena ada hadis yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala idza nadhara ahadukum ila man fadla alaihi fil mali wal khalaq falyanzur ila huwa asfal minhu. Apabila kita melihat seorang yang lebih unggul daripada kita, maupun itu dari harta ataupun dari penampilan, maka Rasulullah mengatakan untuk kita melihat kepada orang yang di bawahnya. Bagaimana? Karena apabila kita melihat kepada orang yang di atas kita dalam perkara dunia ataupun perkara akhirat, pasti muncul sifat hasad. Apa sih sifat hasad? Sifat iri. Dan sifat iri ini adalah sifat yang bisa menghilangkan rasa nikmat yang kita miliki sekarang. Bagaimana? Kita mempunyai sepeda dan kita merasa nikmat besar atas sepeda tersebut, kerja, teman-teman, gak capek, gak kayak jalan kaki. Lalu kita melihat teman kita baru beli motor baru, muncul rasa iri ini. Ih, enak juga ya punya motor. Capek-capek naik sepeda.
Gak lama kita beli motor, udah nikmat punya motor, teman kita beli mobil, muncul lagi rasa iri. Karena kalau kita terus-terus mengejar dunia, itu pasti tidak akan ada habisnya. Maka kata Rasulullah, bagaimana cara menghilangkan rasa iri ini? Melihatlah kepada orang yang di bawahnya. Sebagaimana Rasulullah memberi kita resep, sebagaimana kita mengeluh kepada dokter perkara penyakit, maka dokter akan memberi kita resep, memberi kita obat, memberi kita cara untuk menghilangkan rasa sakit tersebut. Sama seperti ini Rasulullah memberi kita resep, memberi kita cara untuk menghilangkan rasa hasad ini, rasa penyakit hati ini. Karena dikatakan oleh para ulama bahwa penyakit hati itu lebih bahaya daripada penyakit badan. Bagaimana? Ada beberapa cara untuk menghilangkan rasa iri tersebut. Yang pertama tadi, kalian surilahu asfal minhu. Melihatlah kepada orang yang di bawahnya. Bagaimana? Ya Allah, kita naik sepeda, iri nih sama orang yang naik motor. Caranya gimana? Lihatlah kepada orang yang di bawah orang tersebut. Bagaimana? Kita melihat kepada orang yang jalan kaki misalkan. Kita melihat kepada orang yang harus mengeluarkan biaya untuk kemana-mana. Kita melihat, oh ya Allah, alhamdulillah deh, nggak usah capek-capek, nggak usah jalan kaki, nggak usah capek-capek. Alhamdulillah nggak usah ngeluarin biaya kalau mau kemana-mana. Itu adalah satu hal untuk bagaimana kita menghilangkan rasa iri dengan cara bersyukur atas nikmat yang kita mempunyai sekarang. Itu satu. Dan yang kedua adalah kita harus bisa mendoakan orang yang kita irikan tersebut. Bagaimana? Kita harus doain, ya Allah, semoga beliau yang kita iriin tersebut, semoga beliau bisa naik haji, bisa bawa orang tuanya umroh. Itu kan kita mendoakan orang tersebut hal yang baik-baik tersebut. Insya Allah Allah akan memberi kita apa yang kita doakan kepada orang tersebut. Karena disabdakan di hadis Rasulullah SAW, barang siapa mendoakan orang lain, maka malaikat akan mendoakanmu apa yang kau doakan. Maka kita kalau misalkan mau doain orang lain, doainnya itu jangan yang buruk-buruk, harus yang baik. Karena malaikat ini adalah makhluk yang tidak mempunyai maksiat, yang tidak mempunyai dosa, hanya mempunyai amalan, hanya bisa beramal baik, tidak hanya mempunyai pahala yang tidak memiliki dosa. Karena Allah membuat 3 makhluk, manusia, jin dan malaikat. Dan 3 makhluk ini, jin itu dibuat oleh Allah Ta'ala tidak mempunyai akal, akan tetapi mempunyai hawa nafsu. Maka karena hawa nafsu ini, jin hanya tidak bisa beramal, akan tetapi dia hanya bisa mengganggu kita saat kita sholat, menarik kita, mengulur kita untuk melakukan maksiat. Ini adalah sifat jin, tidak mempunyai akal, akan tetapi mempunyai hawa nafsu. Dan yang kedua adalah manusia. Manusia diberi oleh Allah Ta'ala mempunyai hawa nafsu dan juga mempunyai akal. Maka manusia ada yang bisa beramal, ada yang bisa bermaksiat. Kadang ada yang lebih unggul hawa nafsunya, ada yang lebih unggul akalnya. Itu adalah sifat manusia. Dan yang ketiga adalah sifat malaikat. Malaikat tidak diberikan oleh Allah Ta'ala, tidak diberi hawa nafsu, akan tapi diberi oleh Allah Ta'ala hanya diberikan akal. Maka malaikat sehari-harinya akan hanya bisa taat kepada Allah Ta'ala. Bahkan ada diriwayatkan ada malaikat yang di pertama kalinya dia diciptakan, itu dia hanya diutus oleh Allah Ta'ala hanya untuk berzikir, hanya untuk bersujud, hanya untuk berrukuk sampai hari kiamat. Itu malaikat karena hanya memiliki akal, maka malaikat patuh kepada perintah tersebut. Maka malaikat apabila mendoakan suatu makhluknya Allah Ta'ala, maka Allah itu akan mengabulkannya karena dia tidak mempunyai maksiat, akan tetapi hanya bisa melakukan taat. Maka seperti yang tadi dihadiskan oleh Rasulullah, kalau kita doakan hal yang baik kepada orang lain, maka malaikat akan mendoakan hal yang kita doakan kepada kita juga. Kalau kita doain orang lain hal-hal yang jelek, maka malaikat akan doakan hal-hal yang jelek yang kita doakan tersebut kepada kita juga. Itu tadi yang kedua, doakan kepada orang yang lain, orang yang kita irikan tersebut tentang perkara yang baik. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah memujinya. Akan tapi kita memuji orang tersebut saat orang itu gak ada. Kita lagi ngobrol sama sohib-sohib kita lagi nongkrong, lagi majelis. Orang yang kita irikan ini lagi gak ada, kita puji. Kamu tahu gak? Si fulan ini kemarin berangkat orang tuanya umroh, tahu? Kamu tahu gak si fulan ini beli mobil buat orang tuanya, bla 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 bla. Nah, kita harus puji dengan pujian yang baik. Agar insya Allah karena Allah melihat bahwa kita memuji dia, Allah akan memberi kita nikmatan apa yang diberikan kepadanya dan diberikan kepada kita juga, dan insya Allah bisa diberikan malah lebih yang diberikan Allah Ta'ala. Itu yang ketiga.
Dan yang keempat adalah kita harus bisa membenci sifat tersebut. Kan iri itu adalah suatu hal yang wajar bagi manusia. Iri, senang saat dipuji, dan hal yang lain-lain itu adalah suatu hal yang normal. Akan tetapi hal normal itu bisa mengurangi kita kepada dosa. Maka bagaimana kita harus membenci sifat tersebut, maupun dari rasa iri, rasa senang dipuji dan lain-lain. Kita harus bisa benci sifat tersebut. Ya Allah, jujur aku senang saat dipuji sama orang, aku suka iri sama orang, dan itu membuat otakku ini menjadi hal-hal yang aneh. Ya Allah, membuat pikiranku aneh-aneh. Hal-hal yang lain membuat kita menjadi negatif thinking. Karena itu kita harus benci sifat tersebut. Ya Allah, jujur aku senang dipuji, aku suka iri sama orang, tapi aku nggak mau punya sifat ini. Ya Allah, maka karena kita menunjukkan kepada Allah Ta'ala bersungguh-sungguhnya kita atas tidak menginginkannya perkara-perkara tersebut, insya Allah karena Allah melihat bersungguh-sungguhnya kita, Allah akan menghilangkan sifat tersebut dalam hati kita. Insya Allah kita bisa dihilangkan sifat-sifat tersebut dalam hati kita oleh Allah Ta'ala. Dan juga ada sifat ghibthah. Apa sih ghibthah? Ghibthah adalah mendoakan orang lain atas nikmatnya dia, dan juga doakan meminta kepada Allah Ta'ala nikmatnya dia dan juga nikmatnya kepada kita. Contoh, ya Allah, si fulan engkau berikan mobil, semoga dibanyakan rezekinya ya Allah, dan juga berikanlah juga mobil kepada saya ya Allah. Begitu, doakan orang hal yang baik, dan juga minta kepada Allah. Kau mau mobil, minta kepada Allah. Pengen umrah, minta kepada Allah, karena yang bisa memberikan hanya Allah Ta'ala. Kita yang gitu. Kan ada orang saking irinya, saking mempunyai sifat hasad yang besar di dalam hatinya, sampai dia tuh ngomong bukan dari akalnya tapi dari hawa nafsu. Ya Allah, ngapain sih ngasih dia? Udah ambil aja ya Allah, kasih ke saya aja. Ngapain sih kasih dia umur? Ya Allah, udah kasih aku aja, gak usah kasih dia. Itu adalah satu hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, diharamkan oleh Rasulullah. Itu dilaknat oleh Allah Ta'ala. Itu adalah lawannya dari ghibthah. Dan ini adalah semua perkara iri atas dunia. Maka kita juga dibolehkan oleh Allah Ta'ala, dibolehkan oleh Rasulullah, maka malah dianjurkan oleh Rasulullah untuk kita mempunyai rasa hasad, rasa iri tersebut kepada perkara akhirat. Bagaimana? Kita harus bisa iri dengan ulama sholihin, waliullah, para tabi'in, para sahabat, dan juga kita harus bisa mempunyai rasa iri atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus punya rasa iri. Ya Allah, pengen deh bisa sering puasa seperti beliau, pengen sering rajin sholat seperti beliau, pengen gak pernah bolong-bolong sholatnya seperti beliau, pengen khusyuk saat ini, pengen khusyuk saat itu, pengen ini, pengen itu. Tetapi itu perkara hal yang baik kepada perkara akhirat. Maka ini adalah suatu hal yang dianjurkan oleh Rasulullah, oleh para ulama, oleh Allah Ta'ala, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah bagaimana kita cara bisa menghilangkan rasa-rasa penyakit hati, yaitu sifat hasad. Maka dijudulkan adalah ilajul hasad, obat penyakit hati. Dan semoga kita bisa dijauhkan dari perkara-perkara tersebut. Kuis sama request dari Umi, kita mau main kuis teka-teki. Yang bisa jawab nanti dikasih kitab sama Umi. Ini Ibu, maju ke depan, yang bisa jawab angkat tangan nanti dipilih. Teka-tekinya adalah digoyang-goyang wajib, dilepas sunnah. Apa tuh? Ayo Ibu, siapa yang bisa jawab? Jawabannya ada 3 Bu. Jawabannya ada 3. Tuh, dari kasih dulu jawabannya ada 3. Digoyang-goyang wajib, dilepas sunnah. Ayo Umi, ini. boleh Bu, sini Bu, maju depan Bu. Jawab. Maju Bu. Iya. Kalau bener, Alhamdulillah. iya dong. Belum. Siapa namanya Bu? Sinta. Sinta, Ibu Sinta. Apa jawabannya Bu? Cincin. Terus Jam. ya, Gelang. terus Terus ya. 3. Apa lagi coba? Cincin, ulangi. Cincin, Gelang. gelang, terus Terus kalung nggak ya? Hah? Kalung.
Iya, jawabannya betul Bu. Tapi ada satu yang kurang. Tadi jawabannya cincin, gelang, satu lagi kalung. Kalung enggak. Dan cincin, gelang dan anting sebenarnya. Tapi tetap dapat hadiah. Terima kasih Bu, terima kasih banyak. Coba Bila dijelaskan kenapa sih digoyang-goyang hukumnya wajib, dilepaskan sunnah? Coba. Kenapa digoyang-goyang wajib dilepas sunnah? Tadi ibu jawabnya benar, udah ada 3 sih jawabannya benar 3-tiganya, tapi kurang 1. Tadi dijawab cincin, gelang sama jam. Kalau jam kan ya dibilang sama aja lah seperti gelangnya. Dan satu lagi anting. Kenapa? Karena saat kita lagi melaksanakan wudhu, apabila kita menggunakan perhiasan-perhiasan tersebut, maka diwajibkan oleh para ulama untuk kita menggoyang-goyangkan perhiasan tersebut agar air wudhu tersebut masuk ke dalam sela-selanya dan mengenai mengenai permukaan kulit dan diterima wudhunya. Tapi ada 2 pendapat. Apabila cincinnya benar-benar ketat, rapat dan mustahil kalau air bisa masuk, itu diwajibkan oleh para ulama untuk dilepas. Karena kalau rapat, walaupun digoyang-goyang pun air nggak akan masuk. Akan tapi apabila cincinnya atau perhiasannya longgar, maka itu digoyang-goyangkan aja sudah cukup. Nah, jadi tahu ya Bu. Jadi ilmu kadang kita nggak tahu, kita pakai cincin kalau butuh nggak mungkin nggak kita goyang-goyangkan. Padahal takut airnya itu nggak masuk ke dalam sela-sela kulit kita yang tertutup cincin atau perhiasan lain atau anting, gelang. Nah itu. Ya, alhamdulillah. Baik. Tadi ada pertanyaan. Kita zuhur jam berapa? 12:30. Boleh? Assalamualaikum Umi, saya baca ya ibu-ibu ya. Assalamualaikum. Mudah-mudahan Umi sehat selalu. Amin ya Allah. Pertanyaannya Umi, ketika iman kita turun, apa yang harus kita lakukan supaya kembali naik? Emang tangga kali baik ya ibu-ibu, ya kan? Yang kedua Umi, bagaimana cara supaya kita tidak merasa lebih baik dari orang lain? Seringkali kita tidak sadar dengan perasaan ini. Ya. 3 aja ya. Ini dari Ibu Gaby. Pertanyaan keduanya dari Ibu Rini. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Memutuskan persahabatan dengan teman karena ada hal yang dia lakukan, misalnya menipu, tapi di hati kita sudah memaafkan. Apakah boleh demikian? Sebatas apa teman yang bisa kita lepaskan? Karena ada pendapat teman itu bukan silaturahmi. Karena ada pendapat teman mengatakan bahwa ketika kita melepaskan teman tadi yang menipu, itu bukan silaturahmi. Begitu Umi. Yang ketiga dari Ibu Asri Nanda. Assalamualaikum Umi. Dalam bergaul, terkadang kita dihadapi dengan pertemanan yang membuat kita harus menjaga perasaan teman kita. Tetapi Umi, semakin kita menjaga, malah terkadang teman kita pula yang membuat kita malah berpikir ulang, apakah saya dianggap teman baginya? Bagaimana sikap kita Umi sebaiknya? Kita menyayangi teman kita, tapi teman kita yang seperti tidak menganggap kita sebagai temannya. Apa yang harus kita lakukan Umi? Bagaimana cara kita memilih teman dan berteman dalam Islam? Gitu Umi? Ya. Yang pertama, apa tadi Bu? Banyak pertanyaan jadi dulu. Ketika Satu-satu. iman kita turun. Ketika iman turun, apa yang harus dilakukan? Salah satu untuk menguatkan iman, mengupayakan iman kita ya sering-sering hadir majelis. Hadir majelis menuntut ilmu itu istilahnya ngecas iman Bu. Kayak handphone kita sudah mulai lowbat, pasti kita akan cas. Kalau kita biarin mati, semakin mati akan bikin handphone itu rusak dan nyalanya kalau dicas lama lagi, betul nggak Bu? Manusia juga gitu, ya. Maka sering-sering ngecas iman. Yang kedua dengan mentadaburi Quran, banyak baca Quran, ya. Dengan mentadaburinya, tahu asbabun nuzulnya itu untuk menguatkan iman kita. Terus apalagi yang ketiga, tadi yang pertama sering hadir majelis menuntut ilmu, itu ngecas iman kita dikasih nasihat oleh ulama. Lalu yang kedua
dengan membaca Quran, mentadaburinya. Yang ketiga, sering mengingat kematian. Kita pahami besok kita bakalan mati. Mindsetnya kita gitu. Umur gak ada yang tahu, mati gak harus tua dulu, yang muda banyak yang mati. Mati gak harus sakit dulu, sehat juga ada mati. Ya Allah, seandainya besok saya mati, kira-kira cukup gak ya amal saya? Pasti gak akan cukup. Kan gitu. Maka kalau kita mengingat hal itu, mau gak mau setiap hari, setiap waktu kita gak akan sia-siakan waktu kita. Tips untuk istiqomah itu karena kita gak mau menyia-nyiakan waktu. Kita ingat mati. Seandainya, karena mati juga nyata, Bu. Dunia nyata, akhirat juga nyata. Ya. Alam kubur nyata, ada sisa kubur. Yang nemenin kita semuanya amal soleh. Suami gak nemenin, anak gak nemenin di dalam kubur. Kita sendiri. Tapi yang nemenin amal soleh kita. Kebayang kalau waktu di dunia kita sia-siain, ya. Maka mindset kita berubah. Setiap waktu harus ada amal soleh yang kita lakukan, karena setiap amal soleh akan ada batas waktunya. Kalau waktu kita di dunia habis, kita udah gak bisa amal soleh lagi. Ya cukup gak amal soleh kita untuk menemani perjalanan kita yang sangat panjang. Kalau perjalanan di dunia sebentar, gak ada yang tahu besok siapa yang dulu yang mati, karena semua bakalan mati. Ya, tapi perjalanan akhirat di alam kubur itu perjalanannya panjang, Bu. Mereka yang sudah mendahului kita, yang sudah mati duluan, perjalanan mereka justru panjang. Setiap hari ada siksa kubur, sampai nanti kiamat semua dibangkitkan. Berarti kan perjalanan mereka nunggu itu lama. Sedangkan kita gak ada yang tahu besok siapa yang mati, lusa siapa yang mati. Berarti perjalanan di dunia kita cepat sekali singkat. Maka jangan sia-siakan waktu. Kalau kita sudah berada di alam kubur, udah gak ada kesempatan, yang ada kesempitan. Saat berada di alam kubur, di situ kita nyata siksa kubur ada, baru kita menyesal. Ya Allah, coba kemarin di dunia waktu saya nggak saya sia-siain. Waktu saya buka tadaburin Quran, mempelajari Quran, belajar Quran lagi, bacaannya kita pelajarin. Coba harta saya sedekahin kemarin, nggak saya sia-siain, nggak cuma saya simpen, nggak saya mubazirin. Karena cuma harta ini yang bisa nemenin saya, yang bikin cahaya saya terang, kuburnya nikmat, cuma sedekah saya. Coba. Maka minta kesempatan lagi sama Allah sudah terlambat. Nah, jadi mengusahakan atas iman itu salah satunya hadir majelis. Kedua, tidak menyia-nyiakan waktu. Selagi masih ada waktu, buka Quran, beramal soleh, kan gitu. Lalu ingat tentang kematian. Itu yang pertama. Terus pertanyaan kedua, Bagaimana cara supaya kita tidak merasa lebih baik dari orang lain? ya, supaya kita tidak merasa lebih baik dari orang lain, Bu. Iblis itu diusir dari surga sama Allah karena sifat merasa lebih baiknya. Iblis dulu baik, Bu. Iblis dulunya taat sama Allah. Tetapi begitu Allah menciptakan makhluk lain bernama Adam, dan semua makhluk termasuk iblis, malaikat, semua disuruh sujud kepada Adam. Cuma iblis yang gak mau sujud, karena dia merasa lebih baik dari Adam. Dia diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan hanya dari tanah. Dia merasa sifatnya lebih baik. Maka dari situ Allah marah kepada iblis, merasa sombong, diusir dari surga. Dan saat iblis diusir dari surga, dia merasa murka. Dan dia berjanji kepada anak Adam, dia akan mengganggu, menghalang-halangi anak Adam dan keturunannya saat dia taat kepada Allah. Ini sudah janjinya iblis. Iblis diusir dari surga karena sifat sombong yang merasa lebih baik. Kalau iblis diusir dari surga, dia sombong, nggak apa-apa, Bu. Dia sudah pernah nyobain masuk surga, sudah pernah melihat surga. Nah, ini manusia masuk surga juga udah masuk surga juga belum, tapi udah pada sombong. Berarti lebih hebat dari iblis. Ya. Lalu gimana untuk menjaga sifat merasa lebih baik itu? Bu, lihat bahwa ingat lagi, Adam diciptakan, kakek kita diciptakan hanya dari tanah. Ya. Iblis dari api. Sifat merasa lebih baik itu karena hawa nafsu kita. Maka diingat kita ini gak bisa apa-apa. Maka saat muncul sifat itu istighfar. Istighfar itu seperti menurunkan temperatur badan kita, suhu badan kita, Bu. Kalau anak kita panas, kita kompres dengan air dingin, temperaturnya akan menurun. Saat kita panas, emosi, kita merasa lebih baik dari orang tersebut. Saat kita istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah, ini bukan sifat manusia, ini sifatnya iblis. Saat kita istighfar, maka seperti temperatur, menurunkan temperatur badan kita. Ya, saat kita mengingat Allah, iblis itu lari, Bu. Saat ada manusia yang saat itu ketika bermaksiat dia istighfar, ya, dia mengingat Allah, meminta perlindungan kepada Allah, maka saat itu iblis lari.
Jadi saat kita merasa sifat kita merasa lebih baik dari orang lain, ingat bahwa kita ini nothing di hadapan Allah. Kita nggak punya apa-apa dan kita bukan siapa-siapa, tapi kita dipisahkan sama Allah dan kita dikasih sama Allah hingga kita punya. Itu jadi perbanyak istighfar. Yang ketiga, Sebatas apa teman yang bisa kita lepaskan jika teman itu melakukan suatu kesalahan, contohnya menipu, tapi kita sudah maafkan, Umi. Maksudnya kita nggak membuat teman lagi dengan dia. Ya. Jadi pertanyaan sebatas bagaimana? boleh. Tetap kita berbuat baik. Kalau kita sudah memaafkan, ya sudah. Kita tetap berbuat baik. Kita tidak boleh membenci orangnya, tapi membenci perbuatannya boleh. Diperbolehkan. Kita melihat orang maksiat, dia hamba Allah, dia umat Nabi. Nabi aja nggak pernah benci dengan umatnya. Nabi sebisa mungkin ingin umatnya semua masuk surga, nggak ada yang masuk neraka. Maka kita boleh membenci perbuatannya, maksiatnya, tapi kita tidak boleh membenci orangnya. Karena dia hamba Allah, Allah pun tidak pernah membenci hambanya. Hambanya malam ini bermaksiat sampai pagi hari, Allah bentangkan tangannya, siapa yang mau bertobat menuju Allah. Allah nggak pernah benci, kenapa kita harus benci? Benci saja dengan perbuatannya, tapi orangnya tetap ditemanin, ya, dan sering berdoa supaya Allah berikan hidayah. Bu, ada satu amalan, ada seorang sahabat di zaman Nabi selalu bilang ini orang ini ahli surga, padahal orangnya masih ada, tapi Nabi selalu menyebut ini dia ahli surga. Amalannya dia penghuni langit itu udah pada tahu, ya. Bahkan malaikat pencatat baik, pencatat amal baik sampai capek nyatetin amal solehnya. Suatu hari sahabat yang lain penasaran, ingin izin bermalam di rumahnya karena pengen tahu amalannya apa sih. Kok Rasul selalu setiap melihat dia selalu bilang dia orang surga, dia ahli surga, dia ahli surga. Saya penasaran dengan amalannya. Izin, boleh nggak aku bermalam 3 hari saja di rumahmu? Diperbolehkan, Bu. Saat malam dilihatnya dia terbangun biasa aja, tahajud, saya juga tahajud, amalannya sama sampai 3 hari tidak menemukan yang spesial dari amalannya. Setelah waktunya habis, dia bilang memberanikan diri, mohon maaf sebenarnya aku izin bermalam di rumahmu karena aku penasaran dengan amalanmu. Karena Rasulullah selalu menyebut engkau ahli surga, engkau ahli surga. Aku ingin tahu amalan apa. Aku lihat sih biasa saja kamu tahajud, aku juga tahajud. Gak ada amalan yang aku lihat spesial. Lalu dia mengatakan, oh, aku ada satu perbuatan yang selalu aku ucapkan sebelum tidur. Saat aku sholat taubat, aku berdoa, ya Allah, hari ini jika ada orang yang menggibahiku, jika hari ini ada orang yang menyakitiku, jika hari ini ada orang yang menzalimiku, memfitnahku, aku sudah memaafkan mereka semuanya. Amalannya cuma itu, Bu, setiap hari. Tapi bukan cuma sebatas di mulut saja ya. Kita memaafkan, begitu ketemu orangnya masih gedek, enggak, masih benci, enggak, ya. Tetapi berubah sifatnya seperti tidak ada masalah lagi sama orang tersebut. Dan amalan ini sampai tembus ke langit. Semua penghuni langit tahu amalan dia. Dan perbuatan dia sudah berubah pun terhadap orang tersebut yang menyakitinya. Dia mencontoh bagaimana perbuatan Rasulullah SAW mengajarkan membenci tidak akan menyelesaikan masalah. Membenci tidak akan menghilangkan sifat penyakit hati dalam diri kita. Tapi sedangkan kita saat kita memaafkan, kita tulus, maka itu yang memudahkan ibadah kita. Itu yang membawa keberkahan dalam diri kita. Kenapa? Karena berkah itu menurut Imam Ghazali ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan demi kebaikan. Saat kita berbuat baik saja, sekalipun kita tidak dianggap baik, sekalipun kita dizolimi, tapi kita tetap berbuat baik, maka Allah yang maha baik akan mengantarkan kebaikan demi kebaikan dalam kehidupan kita. Itu berkah. Maka saat kita pengen melihat, merasakan kehidupan saya sudah berkah belum sih? Lihatlah, banyak nggak kebaikan demi kebaikan Allah datangkan. Berteman, dapat teman yang baik, itu rezeki, itu berkah. Ya, bisa duduk seperti ini, dapat komunitas yang baik, itu rezeki, itu berkah dari Allah. Kan gitu. Nah, ini makanya memaafkan dan meminta maaf lebih mudah mana, Bu? Meminta maaf sama memaafkan lebih mudah mana? Meminta maaf lebih mudah daripada memaafkan. Meminta maaf kita tinggal broadcast saja, gampang. Biasanya kalau masuk Ramadan kan gitu tuh ya, rame broadcast, mohon maaf lahir batin, mohon maaf lahir batin. Tapi begitu ketemu orangnya masih kesel, mukanya berubah, gak mau noleh, kan gitu. Open house sama, open house namanya open house kan rumahnya dibuka berarti harus open heart juga.
Hatinya juga dibuka, jangan cuma rumahnya doang pengen didatengin, hatinya nggak mau didatengin. Begitu datang ke rumahnya, nanya sama suaminya, papa yang undang dia. Enggak, oh, berarti sama-sama belum open heart, belum membuka hati. Ya, giliran ada orang yang datang kan, yang saat itu orang yang pernah zolimi, berarti dia belum bisa memaafkan. Memaafkan jauh lebih sulit. Padahal sesungguhnya saat kita memaafkan, kita bukan sedang berdamai dengan dia, tapi kita sedang ngajak damai diri kita sendiri. Bisa nggak kita berdamai dengan hati kita, diri kita, karena hati milik Allah. Jadi itu, ya. Maka silaturahminya dengan doa. Jangan pernah membenci. Sebatas mana ya jangan benci. Benci perbuatannya boleh, tapi benci orangnya jangan. Tetap berbuat baik, tetap muliakan dia. Insya Allah. Baik, ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika.